Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan 7 ini kita akan membahas mengenai surat tagihan pajak dan ketetapan pajak. Nah, kita masuk dulu ke surat tagihan pajak. Jadi apa sih yang dimaksud dengan surat tagihan pajak itu? Yaitu surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Nah, jadi intinya gini, kalau misalnya kita bayar pajak nih pada pada kita melaporkan SPT misalnya, ternyata kita telat melaporkan SPT kita, atau ternyata ada pajak yang kurang kita bayar sehingga nanti ada bunganya. Nah, dengan apa ditagihnya? Dengan surat tagihan pajak ini gitu. Jadi kalau misalnya kita membayar denda dari keterlambatan kita membayar pajak, atau denda dari keterlambatan kita melaporkan SPT, apa sarana yang digunakan? Itu adalah surat dari tagihan pajak, itu surat tagihan pajak ini. Nah, kekuatan hukumnya ini sama dengan kekuatan hukum surat ketetapan pajak. Jadi fungsi STP ini adalah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT atau WP. Jadi misalnya kalau misalnya nih di akhir tahun pada tanggal 31 Maret 31 April lah untuk WP Badan. Jadi misalnya kita udah melaporkan nih pajak kita udah memberikan SPT kita misalnya, terus ternyata pajak ini nih ada yang kurang bayarnya, ternyata kurang bayarnya itu sejuta gitu. Nah itu nanti keluar STP-nya, surat tagihan pajaknya kurang pajak kita yang terutang sejuta, lalu denda kita berserta denda dari kekurangan pembayaran pajak tersebut. Lalu yang kedua ini fungsi dari STP adalah sebagai sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda, lalu sarana untuk menagih pajak. Nah, apa aja sih sanksi dari si STP ini? Yaitu sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT atau surat pemberitahuan. Jadi contohnya kalau misalnya untuk WP Badan, paling lambat menyampaikan SPT itu kan 31 April. Ternyata lebih dari tanggal 31 April kita menyampaikan SPT, nah itu ditagih pakai STP, surat tagihan pajak. Misal kita menyampaikan pajaknya itu SPT-nya itu tanggal 5 Mei, kan telat 5 hari itu. Dalam hitungan hari lewat dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan itu dihitung bulan. Jadi walaupun 5 hari telatnya, tapi lebih dari tanggal jatuh temponya berarti kita hitung 1 bulan penuh. Nah, lalu ya, nah itu nanti dikenakan sanksi administrasi karena terlambat menyampaikan SPT. Lalu yang kedua itu sanksi administrasi berupa denda 2% dari pengenaan pajak atau faktur pajak oleh PKP. Lalu sanksi administrasi berupa bunga dalam hal WP membetulkan sendiri SPT-nya atau yang menyatakan kurang bayar. Lalu yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila WP terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Nah, denda 2% ini per bulan, tapi maksimalnya itu 24 bulan. Jadi 48% denda maksimalnya itu. Gitu ya, kita masuk aja langsung ke contoh soal. Contohnya kayak PPh pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulannya itu adalah 100 juta. Nah, jatuh temponya itu setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi jatuh tempo pembayaran dari PPh masa PPh pasal pasal 25 ini untuk masa itu 15 bulan berikutnya. Lalu PPh pasal 25 bulan Juni 2015 dibayar tepat waktu 40 juta. Nah, sisanya ditagih dengan STP pada 18 September 2015. Berapa tagihan dalam STP tersebut? Nah, kita luruskan dulu. Berarti dia ada PPh masa Juni 2015. Dia harusnya bayarnya itu kan 100 juta. Ternyata dia cuman bayar 40 juta doang. Nah, sisanya itu dibayar tanggal 18 September ditagih dengan STP. Nah, kita lihat dulu jawabannya masa pajak Juni. Nah, PPh 25 terutangnya kan sebenarnya 100 juta nih. Tapi yang dibayar tepat waktunya itu tepat pada tanggal 15
Juli 2015 itu 40 juta. Kenapa 15 Juli 2015? Karena kan dia masa Juni nih, PPh pasal 25 masa Juni 2015. Berarti kapan jatuh temponya? Setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Berarti kan tanggal 15 Juli 2015, gitu ya. Lalu, nih, berapa pajak kurang bayarnya? Berarti kan 60 juta yang belum dibayar. Yang dibayar tepat waktu itu tanggal 40 juta pada tanggal 15 Juli 2015. Nah, batas bayar masa pajak Juni 2015 itu kan 15 Juli 2015. Nah, jadi sanksinya dihitung mulai tanggal 16 Juli 2015 sampai terbit surat tagihan pajaknya tanggal 18 September 2015. Nih, terbit kan STP-nya 18 September 2015. Nah, jadi kita hitung berapa bulan tuh dendanya. 16 Juli sampai 15 Agustus itu 1 bulan, 16 Agustus sampai dengan 15 September itu 1 bulan, lalu 16 September sampai 18 September itu 1 bulan. Nah, berarti ada 3 bulan. Ya kan, 3 bulan. Nah, kita bisa lihat nih 16 September sampai 18 September. Loh, kan cuma 2 hari. Tapi karena dia masuk hitungan bulan, walaupun cuma 2 hari, tapi kalau udah lewat itu temponya, dia masuk ke dalam bagian hitung bulan penuh. Jadi dihitung 1 bulan. Jadi sanksinya 3 bulan. Nah, kita hitung tagihan dalam STP pada 18 September 2015. Pajak kurang bayarnya ada 60 juta. Sanksi keterlambatannya itu 2% dikali 3 bulan dikali 60 juta, yaitu sebesar 3.600.000. Jadi jumlah pajak yang dibayar di dalam STP itu adalah 63.600.000. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu PPh pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulan adalah 100 juta dan jatuh tempo setiap tanggal 15 bulan berikutnya. Namun PPh pasal 25 bulan Juni 2015 tidak bisa dibayar tepat waktu dan baru dilunasi tanggal 27 September 2015 sehingga baru dilaporkan pada tanggal 1 Oktober 2015. Nah, pada tanggal 7 Oktober 2015 terbit STP-nya. Berapa tagihan dalam STP tersebut? Begitu. Nah, sebenarnya ini sama dengan contoh soal sebelumnya, cuman yang dirubah itu kalau misalnya soal pertama dibayar tepat waktu 40 juta, nanti sisanya ditagih dengan STP. Kalau ini beneran nggak ada dibayar, nggak dilunasin, nah nanti dilunasinnya itu terlambat gitu. Dan dia melaporkan STP-nya itu terlambat. Jadi apa aja sih pelanggaran di soal nomor 2 itu? Yaitu dia tidak bayar tepat waktu. Itu pelanggaran pertama. Lalu yang kedua itu pelanggarannya adalah dia melaporkan SPT-nya, surat pemberitahuannya juga tidak tepat waktu. Itu pelanggarannya ya. Nah, nanti ditagihlah dengan STP pada 7 Oktober 2015. Jadi kita hitung dulu nih dendanya. Batas bayar masa pajak Juni 2015 kan adalah 15 Juli 2015. Lalu sanksinya dihitung mulai tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan 27 September 2015. Yaitu sanksi pada saat si pajak ini dilunasi. Nah, jadi 16 Juli sampai 15 Agustus 1 bulan, 16 Agustus sampai 15 September itu 1 bulan, 16 September sampai 27 September itu 1 bulan. Jadi sanksinya itu ada 3 bulan. Jadi kalian perhatikan kalau misalnya di soal nomor 1 ini batas bayarnya itu kan 16 Juli 2015 sampai dengan terbit STP nih 18 September 2015 jika kasusnya itu dia udah dibayar setengahnya, dia membayar pelunasannya aja. Jadi dibayarnya pada saat STP ini terbit gitu 18 September 2015. Nah, jadi dihitungnya pada saat sampai dengan STP-nya terbit. Tapi kalau misalnya kasusnya ini dia baru dilunasi seluruhnya pada tanggal 27 September 2015, jadi ngitung sanksinya itu dari 16 Juli 2015 sampai dengan 27 September 2015. Nah, jadi tagihan dalam STP 27 September 2015 berapa? Jadi sanksi administrasi telat lapornya adalah 100.000. Karena sanksi administrasi telat lapor untuk SPT PPh orang pribadi adalah 100.000. Nanti dibuka lagi PPT sebelumnya mengenai batas waktu pelaporan SPT untuk PPh OP. Lalu sanksi administrasi
yaitu 2% dikali 3 bulan dikali 100 juta. Jadi ini 6 juta. Nah, jumlah pajak yang dibayarnya itu adalah sebesar 6.100.000. Lalu kita masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu kita ulangi ya untuk soal 3, PPh pasal 25 masa Juni 2021 sebanyak 10 juta, dilunasi tanggal 17 Juli 2021 dan dilaporkan tanggal 20 Juli 2021. Nah, tanggal 10 November 2021 diterbitkan STP. Berapa tagihan dalam STP tersebut? Nah, kita lihat nih PPh masa untuk Juni 2021 itu kan ada 10 juta, dilunasinya tanggal 17 Juli 2021. Jadi apa pelanggaran pertamanya? Kalau misalnya batas pembayaran untuk PPh masa PPh pasal 25 itu kan 15 bulan berikutnya. Berarti harusnya dia bayar paling lambat tuh 15 Juli 2021. Tapi ternyata dia melunasinya itu tanggal 17 Juli 2021. Berarti kan telat 2 hari nih. Nah, dan dilaporkan tanggal 20 Juli 2021. Kalau misalnya pelaporan paling lambat untuk PPh pasal 25 untuk masa itu kan emang 20 Juli, emang tanggal 20 bulan berikutnya, berarti dia nggak ada pelanggaran dalam telat lapor, dia nggak ada telat lapor, cuman dia telat dalam pembayarannya aja. Nah, berarti yang ditagih dalam STP maksud saya, nah ini batas bayar masa pajak Juni kan 15 Juli nih, sanksi dihitung dari 16 Juli 2021 sampai 17 Juli 2021 dianggap 1 bulan. Nah, jadi sanksinya itu sanksi ADM telat bayarnya yaitu 2% dikali 1 bulan dikali 10 juta. Nah, ini 200.000. Dia nggak telat lapor. Dia nggak telat lapor karena dia lapornya 20 Juli. Dia kan paling lambat lapornya itu kan 20 Juli itu untuk PPh pasal 25. Beda kalau misalnya dengan contoh sebelumnya. Nih, dia telat lapor, dia telat bayar juga. Jadi dia dikenakan sanksi telat lapor 100.000, dia dikenakan sanksi telat bayar 2% kali 3 bulan 100 juta, jadi 6 juta gitu ya. Tahu kan ininya, ngerti kan bedanya di mana. Nah, kita masuk ke contoh soal nomor 4, yaitu PPh pasal 25 masa Juni 2021 sebanyak 10 juta. Tidak dibayar dan tidak dilapor sesuai tanggal jatuh tempo. Nah, tanggal 10 November 2021 diterbitkan STP. Berapa tagihan dalam STP tersebut? Jadi kita lihat batas bayar untuk masa pajak Juni kan 15 Juli 2021. 15 bulan berikut, tanggal 15 bulan berikutnya itu 15 Juli 2021 kan? Nah, sanksinya ini berarti dihitung dari tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan terbit STP-nya 10 November 2021. Jadi 16 Juli sampai 15 Agustus 1 bulan, 16 Agustus sampai 15 September 1 bulan, 16 September sampai 15 Oktober 1 bulan, dan 16 Oktober sampai 10 November dianggap 1 bulan. Jadi sanksinya itu ada 4 bulan. Nah, jadi tagihan dalam STP 10 November 2021 itu pokok pajak atau yang tidak dibayar itu kan 10 juta. Sanksi tidak lapor SPT masanya ada 100.000. Sanksi administrasi tidak bayar atau terlambat bayarnya itu 2% per bulannya. Nah, karena dia telat selama 4 bulan, dikali 4 bulan, dikali 10 juta sebesar 800.000. Jadi, jumlah tagihan yang ada di dalam surat tagihan pajaknya itu sebesar 10.900.000. Nah, kita masuk ke surat ketetapan pajak. Sekian dulu.